Sampun sih. Di sini, di sini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini saya akan melakukan atau berbagi tentang materi budaya positif yang ada di materi aksi nyata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungannya dari apa namanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan yang sedang kita terapkan di TK maupun PAUD itu berbasis dengan atau selaras dengan pembelajaran yang diberikan oleh Belajar Dewatoro, di mana seorang guru itu menuntun bahwa anak itu ibaratnya benih. Jadi guru diibaratkan sebagai seorang petani yang di dalamnya nanti kita mengembangkan benih-benih yang datang. Misalnya dalam satu kebun kita ibaratkan ada benih jagung, ada benih padi. Pasti cara merawatnya pun berbeda. Nah, itu diibaratkan juga dengan anak kita, ya Bu ya. Dengan anak kita yang ada di sekolah kita, mungkin ada yang berlatar belakang dari keluarga yang seperti apa, nah itu pasti penanganannya berbeda. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang guru harus memiliki nilai dan peran. Nilai kita sebagai seorang guru yang pertama adalah kita berpusat kepada anak. Kita juga harus melakukan reflektif, kolaboratif, kemudian juga inovatif. Nah, di situ peran kita bagaimana caranya membawa peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Intinya jangan sampai anak yang memang bakatnya, misalnya bakatnya melukis, kita suruh untuk berlari dan sebagainya. Intinya diibaratkan saja yang namanya ikan tidak bisa terbang, yang namanya burung juga tidak bisa berenang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya peran. Nah, peran kita sebagai seorang guru diharapkan kita bisa menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian kita juga bisa juga menjadi pemimpin pembelajaran bagi rekan sejawat kita. Contoh di dalam satu sekolahan, misalnya Bu Yuni sudah mengikuti pelatihan di mana. Nah, itu ditularkan kepada teman yang ada di sekolah. Jangan disimpan sendiri. Jangan menjadi pinter-pinter sendiri. Nah, itu tidak boleh. Nanti nilai kolaboratifnya tidak ada. Nah, kemudian kita juga harus reflektif. Reflektifnya begini, setiap kita melakukan sebuah pembelajaran di dalam kelas, kita kembali ke diri kita reflektif juga dengan diri kita, dengan rekan sejawat. Apakah yang sudah saya lakukan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan anak, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengarah kepada keberhasilan, kita harus memiliki visi tersendiri atau visi di dalam kelas kita, atau visi misalnya
Binangan di dalam kelas seperti ini Bu. Untuk tahun ini saya ingin mewujudkan peserta didik yang beriman, yang berbudaya, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Nah, itu selain misi yang ada di sekolah, kita sebagai guru juga harus memiliki visi sendiri. Nah, kalau visi sendiri itu kita sudah membuat, kita tempel Bu, kita tempel di papan tulis misalnya, biar kita lihat sendiri. Kita lihat setiap hari. Nah, kemudian kita implementasikan di pembelajaran. Mana anak yang belum mandiri? Bagaimana caranya mewujudkan anak tersebut biar mandiri? Misalnya anak ini kita punya visi inovatif, biar anak juga memiliki inovatif. Bagaimana caranya? Mungkin seperti kalau di PAUD, luspatnya dikeluarkan biar terlihat inovatifnya, kreatifnya, gitu ya Bu ya. Nah, betul sekali. Kemudian setelah kita memiliki visi, kita sudah memiliki visi, kita buat alurnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat pertanyaan. Kenapa saya harus membuat visi seperti ini? Misalnya, nah dijawab bagaimana cara mewujudkan visi ini? Bagaimana caranya? Kita menyusun sebuah pertanyaan yang nanti akan kita jawab sendiri. Bu Aryani misalnya membuat visi ingin buat mandiri. Bagaimana cara membuat anak agar bisa mandiri? Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian setelah membuat pertanyaan, kita kemudian mengambil pelajaran dari yang sudah, sebenarnya bukan ambil pelajaran, kita mengambil inspirasi sebenarnya. Contoh, kita melihat di YouTube misalnya ya, sepertinya kalau saya mempraktekkan seperti ini nanti bagus loh di kelas saya seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari referensi materinya bagaimana, cara membuat pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagaimana. Mungkin kita searching di TikTok tepuk apa, seperti itu kan Bu? Ya. Misalnya cari di YouTube permainan yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah mengambil inspirasi dari yang lain, kita kemudian ke gali mimpi kita. Kita bayangkan, seandainya saya sudah mewujudkan seperti ini, bagaimana perasaan jenengan? Senang, bangga, bahagia ya Bu ya? Mungkin kita juga nanti dapat apresiasi dari wali murid. Nah, perasaan itu jenengan wujudkan agar menjadi sebuah apa istilahnya? Kalau kita setiap hari kita lakukan, karena kita punya mimpi, pokoknya satu tahun depan anak ini sudah seperti ini, profilnya terlihat seperti ini, anak-anak diri saya sudah mandiri, orang nangisan, misalnya seperti dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat seperti itu akan menjadi sebuah budaya positif. Contoh, biasanya dari awal anak berangkat, guru menyambut anak. Selanjutnya apalagi Bu, budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah jenengan? Menyimpan meletakkan tas, sepatu di rak, apalagi mengucap salam tadi sudah dengan menyambut ya. Apalagi misalnya masuk di dalam kelas, kalau berbarisnya bagaimana? Bergantian, yang memimpin bergantian atau aja? Bergantian. Duduk di depan bergantian apa aja? Ada jadwalnya apa tidak? Ada jadwal duduk di depan anak atau setiap hari itu misalnya tidak terjadwalkan, hanya misalnya kemarin kamu sudah seperti ini. paling anak laki-laki sebelah sini, besok sebelah sini. Nah, itu alangkah baiknya kalau sudah dibuat jadwal. Hanya kesepakatan, membuat kesepakatan di kelas. Nah, jadi nanti setelah budaya positif itu terbentuk, kesepakatan kelas terbentuk, baru kita membuat rancangan pembelajaran. Nah, itu menjadi budaya positif yang akan membentuk anak menjadi sebuah karakter. Kemudian Bu, sekarang saya ingin tahu posisi jenengan di dalam kelas. Ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya Bu ya.
Yang pertama, apakah jenengan tipe seorang penghukum? Penghukum? Misalnya ada anak yang bukan ya, saya bukan. Apakah Anda termasuk orang yang pemantau? Jadi hanya kurang mematakan bocoran kayak bocoran kayak. Nah, di sini posisi kontrol yang harus kita terapkan di dalam kelas kita adalah kita sebagai seorang manajer, di mana kita mengontrol anak agar dapat menemukan solusi bagi dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Intinya di sini apa yang bisa kita lakukan sebagai guru saat anak melakukan kesalahan. Nah, posisi kontrol kita sebagai manajer, contoh anak sudah 5 kali atau 3 kali berangkatnya siang terus. Apakah kita biarkan, Bu? Tidak kan? Paling tidak kan kita tanyakan. Sebabnya kenapa, kemudian bagaimana solusinya, dan kemudian biar anak itu menyadari bahwa berangkat terlambat itu tidak baik. Berangkat terlambat mungkin karena kesiangan, mungkin karena tidak ada yang mengantar. Kalau mungkin ada masalah dengan keluarga, tidak ada yang mengantar, itu kan bukan berarti dari anak, berarti dari orang tua ya, Bu ya. Karena di tempat kami juga ada, karena anak orang tuanya yang bapak dan ibunya itu pisahan. Jadi kita sehari ini pulang ke rumah ayahnya, besok pulang ke rumah ibunya, besok yang jemput ayahnya, besok yang jemput ibunya, sepatunya di rumah mbaknya, bajunya di rumah mamahnya. Itu pernah. Nah itu saya pun pusing. Nah saat saya tanyakan, Mbak ini Ganjar berangkat apa tidak? Nanggone baik. Nah terus saya tanyakan ke mbaknya, tidak ada yang nganter. Yang jadi korban siapa, Bu? Anak. Nah itu harus kita ketahui apa solusinya, bagaimana biar anak tersebut tidak bingung. Setelah saya tanya, kenapa tidak pakai sepatu? Sepatunya di rumah mamahnya. Terus solusinya dari gurunya bagaimana? Saya suruh untuk kalau mau di rumah mamahnya di rumah mbaknya. Oh, berarti foto kambingnya besar ya gitu ya. Tolong biar anak tidak merasa bingung jadi korban. Kalau misalnya mau dengan di rumah mamahnya, misalnya seminggu di rumah mamahnya biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu apa? Ada tipe lima katanya. Gimana? Tipe ada 5. Oh iya, ada 5 tipe: penghukum, terus kemudian pemantau, teman. Nah, kita bersikap seperti dengan anak seperti teman. Itu bagus, cuma kita tidak ada wibawanya, Bu. Aduh, Misalnya, pokoknya gini, kayak seolah-olah anak itu kita ambil sebagai teman, tapi nanti anak itu akan terbawa sampai ke SD, ke tingkat selanjutnya, ke gurunya kurang memiliki etika. Sedangkan kita tujuannya biar anak tidak takut. Tapi tetap kita harus memiliki jarak bahwasanya kita itu seorang guru. Walaupun orang tua kedua di sekolah, kita tetap seorang guru. Yang di sisi lain anak itu harus benar-benar memiliki sikap menghormati. Seperti itu. Contoh mengucapkan permisi, tolong, dan maaf itu harus dilaksanakan oleh anak. Terus melewati orang guru pun tidak lari. Permisi ya Bu Guru, minimal mengucapkan kata di situ kan sudah ada, di situ sudah ada etika. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah sebentar. Ada 5 ya, Bu? Iya, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah seperti ini misalnya, apa kamu nggak kasihan sih sama Bu Guru? Jadi seolah-olah dilimpahkan ke anak kesalahan itu. Coba Bu Guru sudah capek-capek datang pagi-pagi, sudah membersihkan kelas, buat apa? Pembuat merasa bersalah. Datangnya sudah siang, sampai sini mengganggu temannya. Gimana? Kamu udah kasihan sama Bu Guru? Itu ternyata tidak boleh. Bagaimanapun kita harus tahu dulu alasannya terlambat. Kenapa? Kita harus tahu dulu. Nah itu tadi ada beberapa latar belakang yang harus kita tahu itu, Bu. Nah kemudian selanjutnya itu posisi kontrol ya, Bu ya. Mudah-mudahan jenengan di posisi kontrol yang manajer.
tidak hanya anak kita juga ya Bu ya, kebutuhan dasar kita. Pertama, yang utama adalah bertahan hidup ya Bu ya. Kita pasti mempunyai naluri itu ya Bu ya, bertahan hidup apapun di kondisi apapun, pasti semua ingin bertahan ya Bu ya. Tidak pernah menyerah kan Bu? Tidak pernah menyerah. Jangan menyerah ya Bu ya. Jangan menyerah. Nah, untuk sampai hal tersebut maka kita harus tadi apa? Aktif, inovatif, adaptif, kompetitif, kreatif, tif gitu ya. Untuk bertahan hidup kita perlu itu. Karena kita hidup di era kompetitif yang disrupsi, artinya di era ketidakpastian. Ya, kita hidup di era ketidakpastian. Kita sedang diambang pintu gerbang masuk society 5.0 karena kita sekarang hidup setelah revolusi industri 4.0 berbasis aplikasi. Contoh GoFood, GrabFood, Gojek, aplikasi, online, Shopee, Tokopedia, aplikasi. Nah, serba aplikasi. Nah, besok kita mungkin semakin individual, kita datang ke bank yang melayani robot. Kita pengantar paket, besok pengantar paket adalah drone. Jadi kita mengalami hal tersebut. Kita sedang masuk ke era disrupsi atau era ketidakpastian. Ya. Kemarin saya waktu ke Singapura itu tanya ke salah satu di sana. Kalau di sana itu seperti ini malah Bu, yang namanya HP itu paling lama hanya boleh 1 tahun. 1 tahun itu mau rusak mau tidak harus dibuang, harus beli yang baru. Nah, setelah dibuang diberikan ke Indonesia. Lanjutnya kebutuhan dasar. Setelah bertahan hidup adalah kebutuhan dasar atas rasa kasih sayang. Bu Ariani butuh kasih sayang ya Bu ya. Tidak hanya anak ya Bu ya, butuh diterima. Ya kan? Butuh diterima. Mungkin di kelompok, di keluarga, di masyarakat. Coba kalau kita dikucilkan, dicuekin. Tidak hanya satu masyarakat, di rumah saja kita pulang ditanya tidak ada yang menjawab. Sakit hati apa tidak Bu? Iya. Merasa Bu. Nah, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan kebutuhan akan bertahan hidup. Iya, bertahan hati. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Di sini penguasaan jenengan itu paling tidak seperti ini. Ada beberapa hal yang panjenengan itu kuasai. Contoh Bu Duyanawati, jenengan ikut aktif di PKK kan ya Bu ya. Nah, misalnya jenengan posisinya jenengan sebagai seorang ketua, tiba-tiba anggota merasa sok sebagai ketua, jenengan gimana? Pasti merasa tersinggung ya. Iya pasti. Oh ternyata saya tidak dianggap. Nah, jadi kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan artinya apa yang menjadi kekuasaan kita di kelas saja Bu, kita kan kita berkuasa ya Bu penuh. Nah kita tuh sebagai presiden di kelas. Kira-kira anak-anak sih paling benar kan orang ngomongnya kepengen ngomel Prabu. Tapi bagaimana? Nah itu kita untuk mencapai hal tersebut kita harus memiliki strategi. Strategi di dalam kelas, strategi di dalam masyarakat seperti itu. Selanjutnya adalah kesenangan. Jenengan butuh bersenang-senang? Pastinya. Jadi tolong kalau ada guru yang sedang tiktokan jangan diwadani ya Bu ya. Mereka tuh sedang menjaga kewarasan Bu. Ya. Salah satunya ya. Ayo bisa menemani. Jadi tolong ya Bu, itu hanya salah satu cara untuk menjaga Kewarasan seseorang. Gak apa-apa diapresiasikan, kita sedang hidup di era digitalisasi ya Bu ya. Ya. Selama masih masuk akal, selama masih di koridor yang batas-batas umum ya Bu ya, gak apa-apa. Itu bukan saya tuh Ayu PVK ya Bu ya. Kemudian adalah kebebasan. Jenengan butuh kebebasan. Contoh yang sangat mudah. Kira-kira jenengan kumpulan garolen nang bojone. Gua pindah. Contoh. Jendela. Jenengan mau pergi muslimatan tidak boleh. Pergi ke Fatayatan tidak boleh. Pergi ke tempat orang tuanya tidak boleh. Bagaimana Bu?
Sedih kan ya Bu ya? Itu jadi 5 kebutuhan dasar yang perlu kita dapatkan dari orang lain, dan itu pun kita juga tidak hanya menuntut, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Contoh, kewajiban kita di sekolah sebagai guru ya kita laksanakan dengan baik. Kewajiban kita di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga dilaksanakan dengan baik. Kewajiban kita di masyarakat sebagai ketua muslimat, sebagai ketua PKK, ketua Pokja, sebagai ketua RT ya harus dilaksanakan dengan baik. Makanya saya itu apa ya, mengakui kehebatan panjenengan semua yang multi talent. Jadi penyanyi bisa, jadi pengacara bisa, jadi manajer bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Pinter. Ya belanja pinter. Nomor 1. Ya itu sedikit ya Bu dari saya, hanya berbagi untuk membangkitkan apa ya, motivasi kita, untuk memberikan semangat kita lagi. Jangan pernah minder menjadi guru PAUD karena kita selangkah lebih depan. Jangan minder menjadi guru TK karena kita selangkah maju lebih depan. Dari segi semangatnya Bu, maksudnya kalau dari gaji kan kita ketinggalan, tapi semangat kita harus kita hargai. Kalau bukan jenengan yang menghargai guru, siapa lagi? Kita bisa hargai ya. Nah, ya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan, mungkin kurang bermanfaat, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang masuk ke sini. Intinya, oh ya, saya tidak boleh seperti ini misalnya. Ada satu lah yang mungkin nanti bisa dipraktekkan di kehidupan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta dua orang nanti pulang sama tapi sudah selesai videonya belum. Nanti
jika kita bisa mendisiplinkan diri kita, maka diharapkan nanti tujuan itu akan tercapai karena kita bisa disiplin dengan diri sendiri. Melakukan hal itu biar tidak dihukum. Nah, itu sebuah disiplin tapi hanya karena ingin terhindar dari sebuah hukuman. Yang kedua, disiplin diri ingin mendapatkan penghargaan. Jadi intinya jika ada hadiah ya saya mau, tapi jika tidak ada hadiah tidak melaksanakan. Itu teori motivasi yang kedua. Untuk teori motivasi yang ketiga ini adalah melakukan hal tersebut untuk menghargai diri sendiri. Nah, itulah yang akan kita capai sebagai seorang guru, memunculkan hal tersebut kepada anak didik biar anak didik itu mempunyai motivasi diri secara intrinsik dari dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin terhindar dari hukuman. Nah, itu ya Bu, yang pertama tadi adalah makna disiplin positif, yang kedua adalah teori motivasi, kemudian yang ketiga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol kita. Yang pertama Bu Lina, menghukum ya. Menghukum. Coba nanti kita ada di posisi mana? Yang pertama adalah menghukum, di mana kita sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Kamu terlambat terus seperti itu, apa kamu tidak kasihan dengan Bu guru saja sudah berangkat pagi-pagi, apalagi Bu guru repot di rumah punya anak kecil saja tidak terlambat, kamu yang rumahnya dekat terlambat terus, jadi membuat orang merasa bersalah. Itu contohnya. Ini jenengan kira-kira langsung percaya kemudian anak yang merobohkan itu dimarahi atau dipanggil dulu Bu? Dipanggil dulu ya Bu, kemudian ditanyakan. Itu menstabilkan ide begini. Kata si C, kata si Ana, tadi kamu merobohkan menara punya anak. Itu dijawab, betul, iya Bu guru, betul. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi mengkonfirmasi kesalahan, iya apa tidak. Kemudian pada si Ana, katanya kamu tidak mau bergantian mainan, iya apa tidak. Misalnya, iya Bu guru. Nah, tadi kan ada dua hal, ada sebab dan ada akibat. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira merobohkan mainan perbuatan yang baik apa tidak? Betul apa tidak? Misalnya, tidak. Harusnya bagaimana? Bermain bersama-sama. Nah, itu kita mencari solusi untuk dua anak tersebut. Kita sebagai manajer di sini. Nah, yang pertama apa Bu? Ya, budaya positif tentang makna disiplin. Yang kedua Bu, ya teori motivasi. Teori motivasi ada berapa Bu? Ada 3. Ada 3, pintar. Terus kemudian yang ketiga apa Bu? 5 posisi. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kemudian yang keempat yang saya sampaikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Kemudian yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang kemudian ada juga ciri-ciri restitusi. Terima kasih, saya akhiri ya Bu. Semangat untuk semuanya, tepuk tangan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk hari yang kedua adalah untuk menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang kedua adalah mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lain. Tujuan kegiatannya adalah difokuskan untuk anak dapat berinteraksi dengan teman sebagainya dan anak dapat mengembangkan sikap berani dan percaya diri. Permainan yang mengandung
keterampilan untuk menerapkan masa transisi dari rumah ke sekolah yang halus dan menyenangkan. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan guru yang reflektif, inovatif, berpusat pada anak, inovatif, dan juga mandiri. Baik, untuk hari yang pertama adalah kegiatan wajibnya adalah pengenalan potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang sudah saya kirimkan tulisannya sama dengan saat ada yang maju, yang sudah maju, kita caranya mau si jin cekel 10, gue masing-masing kan, berarti main langsung baik. Ya Bu. Jadi kan ya Pak. Kalau foto. Oke, siap ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi dulu Bu. Hari pertama ke sekolah. 1, 2, 3. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentunya ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di TK Pertiwi 14 dan 14 Kota Kulit untuk tahun 2023-2024. Yang pertama adalah tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan adalah yang pertama adalah guru memiliki keterampilan untuk menerapkan masa transisi dari rumah ke sekolah yang halus dan menyenangkan. Tujuan yang kedua adalah mewujudkan guru yang reflektif, inovatif, berpusat pada anak, inovatif, dan juga mandiri. Baik, untuk hari yang pertama adalah kegiatan wajibnya adalah pengenalan potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian tujuan kegiatannya adalah anak dapat mengenal guru dan teman sebayanya. Aktivitas yang dilakukan di hari pertama yaitu yang pertama menyanyi lagu hari pertama masuk ke sekolah. Yang kedua mengenalkan nama guru dan juga tugas kelas, membagi name tag yang sudah berisi nama, ice breaking, dan menyanyikan lagu hari ini hari pertamaku. Kemudian untuk hari yang kedua adalah untuk menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang kedua adalah mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lain. Tujuan kegiatannya adalah difokuskan untuk anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan anak dapat mengembangkan sikap berani dan percaya diri. Untuk kegiatannya adalah yang pertama menyanyi lagu Siapa Namamu. Siapa namamu? Namaku Mbak Isya. Misalnya begitu. Kemudian yang kedua berkenalan dengan teman, memasang name tag, ice breaking, tepuk aku sayang teman, gerak dan lagu. Kemudian mendengarkan cerita tentang karakter yang berisikan berani dan percaya diri. Selanjutnya adalah hari ketiga. Kegiatannya adalah untuk menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Tapi yang akan dimunculkan untuk tujuan kegiatannya adalah anak dapat mengembangkan sikap kerjasama dan mandiri saja di hari ketiga. Kegiatannya adalah yang pertama gerak dan lagu. Yang kedua permainan yang mengandung kerjasama. Yang ketiga menggambar dan menulis bebas di kertas manila secara berkelompok. Yang keempat menyanyi lagu anak baru atau lagu berani ke sekolah dan juga lagu berani ke sekolah sendiri. Selanjutnya ada permainan tebak angka, tebak gambar atau lagu, dilanjutkan dengan ice breaking dan mendengarkan cerita karakter tentang mandiri. Demikian untuk sosialisasi MPLS 3 hari pertama dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati. Aku berani tidur sendiri. Sekolah tidak ditunggui. Makan dan mandi bisa sendiri. Harus bisa mandiri. Apa-apa aku sendiri. Berani melakukan sendiri. Menjadi anak yang mandiri. Melakukan sendiri. Oke, terima kasih. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah. Ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah. Demi mengejar cita-cita. Let's go! My stupid heart don't know. I tried to let you go so many times before. Then when I got back and told my stupid heart, too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. Heart. Okay. Get that new cup in my stupid heart. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Nanda, Kalau kau suka hati semua gerak. terus. Kalau kau suka Habis hati. dulu, Kalau kau habis. suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk Ya. tangan. Kalau kau suka hati mari kita Tunggu, bersama. stop. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kali sini kok ya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak.
menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku, aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Selamat sore Ibu Nunung. Selamat sore Bu Ida. Oke, terima kasih. Saya ingin menanyakan beberapa hal ya, diizinkan ya Bu Nunung. Ya. Yang pertama, bagaimana paparan saya tadi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan? Apakah sudah jelas? Menurut saya paparan yang sudah Bu Ida sampaikan sangat menarik dan jelas. Oke, selanjutnya, apakah ada hal yang menarik yang menurut Anda menarik dari paparan tersebut? Tadi ada 5 yang sudah saya sampaikan. Yang menarik apa Bu Nunung? Menurut saya merupakan ilmu yang baru karena saya belum pernah ikut CGP. Yang menarik tentang budaya positif. Oke, terima kasih. Apakah paparan yang saya sampaikan tadi dapat diimplementasikan di lembaga Anda? Tentunya paparan yang sudah Bu Retno Ida sampaikan sangat bisa untuk diterapkan di lembaga saya, karena pada dasarnya pendidikan anak itu dimulai dari di sekolahan, dari keluarga.
Ya, boleh. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada saran untuk saya, Bu Nunung? Sarannya lanjutkan kegiatan CGP-nya semangat dan kami selalu tunggu ilmu barunya. Oke, terima kasih Bu Nunung. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Retno Ida Muizzah atas paparannya yang sudah sangat jelas. Izinkan saya memberikan umpan balik. Yang pertama, bagaimana paparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh CGP? Apakah sudah jelas? Menurut saya sudah jelas sekali. Tadi ada banyak sudah yang disampaikan. Saya terkutip di segitiga restitusi. Nah, di situ kita dengan sangat adil sekali, sangat bagus sekali jika diterapkan, ya. Yang kedua, apa yang menarik menurut Anda dari paparan tersebut? Itu sudah saya sampaikan tadi tentang segitiga restitusi, ya. Jadi kita di situ kita dengan sangat jelas dalam mengadili anak, ya, tidak sepihak seperti itu. Jadi kita tanya alasannya, juga mencari jalan keluarnya untuk mencari maksud saya mencari titik terbaiknya, seperti itu jalan keluarnya. Yang ketiga, apakah paparan yang disampaikan dapat diimplementasikan di lembaga Anda? Menurut saya sangat bisa disampaikan di lembaga PAUD khususnya, karena di lembaga PAUD itu sangat rentan dengan sesuatu, misalnya dengan budaya positif di sekolah yang harus memang diterapkan benar-benar. Menurut saya sangat harus disampaikan. Yang keempat, apakah saran yang dapat diberikan kepada CGP kepada beliau Ibu Retno? Menurut saya sudah cukup sekali. Lanjutkan semangat dan diterapkan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munijah dari TK Aisyah Al-Basari. Dari paparan Retno Ida Muizzah tadi yang telah disampaikan, menurut saya yang paling menarik yaitu tentang disiplin positif, di mana di dalamnya adalah langkah atau cara agar dapat membuat kontrol terhadap perilaku peserta didik yang akan membentuk sebuah karakter anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponirah dari kelompok bermain tunas Harapan Jaya. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Retno Ida Muizzah, hal yang menarik menurut saya adalah posisi kontrol, di mana di dalamnya ada 5 tipe guru. Untuk yang pertama tipe pemantau, yang kedua tipe guru menjadi teman, yang ketiga tipe guru menjadi manajer, yang keempat tipe guru pemberi hukuman, yang kelima tipe guru mencari masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.